Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi Recording in nasta'in progress. ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai ke bab 95, yaitu bab disunnahkannya, dianjurkannya memberikan kabar gembira untuk sesuatu yang akan datang. Baik itu yang berkaitan dengan perkara duniawi atau tentang hal-hal ukhrawi. Sebagaimana dianjurkan untuk mengucapkan selamat tatkala sesuatu itu terjadi, artinya sesuatu yang menyenangkan itu terjadi. Dan subhanallah, seorang muslim dalam kehidupan ini hendaklah senantiasa optimis. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memupuk dan selalu menumbuhkan positive thinking, ya, berbaik sangka, dan tadi optimis dengan apa yang akan terjadi. Bahkan subhanallah, Nabi SAW pernah mengatakan, wa'alam anna nasra ma'as sabri. Beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu atau pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan yang namanya kemudahan atau solusi itu akan datang bersama kesulitan diterima seorang hamba. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Terkadang kita mendapati saudara kita yang sedang tertimpa musibah, masalah, kesulitan. Maka bagaimana kita memberikan kabar gembira kepada dia? Contohnya ketika orang itu sakit. Yang sebelumnya kita berjumpa dengan dia dalam kondisi sehat walafiat. Tahu-tahu dengar dia sakit. Kemudian kita datang menjenguk dia di rumahnya. Dia sedang di atas ranjang. Atau dia berada di kamar di rumah sakit. Bagaimana cara kita memberikan kabar gembira kepada dia? Contohnya Nabi SAW mengatakan, la ba'sa tahur insyaallah. Insyaallah ini menjadi penyembuh atau pembersih dari dosa-dosa. Atau kita sampaikan kepadanya sabda Nabi SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan bala kepada mereka. Sesuatu yang membuat dia jadi bergembira. Padahal dia sedang dalam kesulitan. Jangan sampai kita memandang dunia ini selalu dengan kacamata sulit, susah, ya. Bahkan sebagian kita itu membuat saudaranya susah. Bukan memberikan kabar gembira kepada dia, malah dia menyebabkan saudaranya stres, panik. Dengan berita-berita yang disampaikan kepada dia. Dan kita lihat Masya Allah, ya, ada kode etik dokter di mana dia nggak boleh menyebutkan tentang penyakit kepada pasien apabila hal itu berdampak buruk kepada kesehatan. Maka disampaikan kepada keluarganya. Kenapa? Karena yang dianjurkan itu memberikan kabar gembira. Bukan memberikan kabar yang menyebabkan dia jadi panik, bahkan susah. Dan kita telah membaca ayat-ayat Allah, ya, yang berkaitan dengan memberikan kabar gembira baik dalam urusan akhirat, kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah di surganya, kabar gembira di dunia juga. Kita lihat bagaimana
Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail dan Ishak, dan juga bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada, atau para malaikat memberikan kabar gembira menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan punya anak. Ini semua menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa jadilah manusia yang optimis. Jadilah manusia yang menebarkan kebaikan kepada keluarganya, kepada orang lain. Makanya kadang-kala kabar duka itu kita juga perlu cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kalau kabar gembira insya Allah semuanya siap untuk mendengarnya. Tapi kalau kabar duka sebagian tidak siap mendengarnya. Seperti seorang ibu yang salah satu anaknya sakit. Tapi ibu itu nggak tahu. Keluarga udah tahu. Mereka kalau ngasih tahu ibunya dikhawatirkan ya. Atau dikhawatirkan oleh mereka akan menyebabkan ibunya sakit umpamanya. Karena ibunya kondisinya memang kurang fit ya. Atau ada orang tua yang was-was. Barakallahu fiik. Jadilah senantiasa orang-orang yang memberikan kabar gembira dan mengucapkan selamat ketika sesuatu menyenangkan itu menimpa saudara kita. Bukan kita malah susah, malah kita sakit perut ketika saudara kita sedang mendapatkan nikmat. Seharusnya kita hadir untuk turut serta dalam kegembiraan itu, paling tidak dengan mengucapkan selamat. Barakallahu fiik. Kita sampai ke hadis 708 ya, insyaallah. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, hadis nomor 708. An Abi Ibrahim wa yaqul Abu Muhammadin wa yaqul Abu Muawiyah Abdillahi bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun Khadijatu radhiyallahu anha Basyara Khadijata radhiyallahu anha di baitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala nasab, muttafaq alaih. Dari Abu Ibrahim yang juga dipanggil Abu Muhammad dan dipanggil juga dengan Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberi berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha berupa satu rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang di dalamnya tidak ada keributan dan kelelahan. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Nah, kita tahu perjuangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu semua bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Di saat orang-orang meninggalkan beliau, bahkan menyakiti beliau, Khadijah hadir untuk menjadi seorang yang beriman kepada beliau, membela beliau, melindungi beliau, menghibur Nabi SAW, dan senantiasa memberikan dukungan. Bagaimana beratnya seorang istri mendengar suaminya dicaci maki, disakiti, ditindas oleh orang-orang yang merupakan tetangga dia sendiri. Dia dengar, Khadijah dengar ungkapan-ungkapan itu. Dan bagaimana Khadijah dengan harta yang dia miliki, dia mendukung dakwah sang suami. Radhiyallahu ta'ala anha. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang bersama Jibril. Tiba-tiba Khadijah sedang datang, membawakan makanan atau minuman buat Nabi SAW. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah." Ini yang datang nih Khadijah. Ma'aha idamun. Ma'aha ina'un fihi idamun aw syarab. Dia bawa makanan atau minuman. Fa'idha hiya atatka. Kalau dia sudah datang sampai ketemu sama engkau, fa'akri'ha min rabbiha salam wa minni.
Sampaikan kepada dia bahwasanya Tuhannya kirim salam sama dia. Dan aku juga kirim salam. Wabashirha, dan berikan kabar gembira kepada dia. Ini hadis yang kita bahas bagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Khadijah. Itu dari Jibril ya. Yang dapat informasi itu dari Allah Azza wa Jalla. Berikan kabar gembira kepada dia dengan apa? Dengan rumah di surga. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Khadijah hidup bersama Nabi SAW di rumah dia di kota Mekah, rumahnya ini menjadi tempat makian buat orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW. Kita tahu ya bagaimana sikap orang ketika tidak suka dengan seseorang. Dia mungkin berpikir untuk membakar rumah tersebut. Mereka mungkin juga kalau lewat rumah itu akan keluar cacian, makian yang menyakitkan hati. Dan bagaimana Khadijah berusaha untuk menenangkan Nabi SAW ketika di luar dicaci maki, datang ke rumahnya. Khadijah menjadi selimut penghangat buat Nabi SAW. Menjadi pendingin buat hati beliau. SAW. Maka dikasih kabar gembira dengan rumah di surga. Min qasabin. Dari satu mutiara yang lobang. Mutiara di dunia itu kecil-kecil ya. Kalau mau bikin rumah mungkin seperti batu bata, itu besar batu bata. Bagaimana ketika bikin rumah dari mutiara? Ini dari qasab. Dari mutiara satu yang besar sekali. La sakhaba fihi wala nasab. Dan dikatakan di dalamnya nggak ada keributan. Nggak ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati. Tidak ada umpatan, tidak ada makian. Nggak ada. Yang ada kedamaian. Yang ada kegembiraan dan kesenangan. Wala nasab, nggak ada kesusahan. Karena Khadijah susah hidup di dunia. Dan kita tahu semua kita susah. Dan bagaimana kesusahan Khadijah apalagi. Ketika dia harus mendampingi Nabi penutup semua Nabi. Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Yang tentunya beban yang beliau emban lebih berat dari semua Nabi. Dan Khadijah datang mendampingi. Maka dikasih kabar gembira. Tentunya kabar gembira ini akan membuat Khadijah bergembira, senang. Dan dia akan melihat kepada cobaan yang menimpanya sebagai sesuatu yang ringan. Dikarenakan ada rumah dari mutiara yang sudah menanti dia. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 709. An Abi Musal As'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baitihi thumma kharaja faqal la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza faja'al masjid fasa'ala 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu wajjaha ha huna qal fakharajtu ala atharihi as'alu anhu hatta dakhala bi'ra arisi fajalastu indal babi hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda'a faqumtu ilaihi fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri arisi wa tawassata kuffaha wa kasafa an saqihi wa dallahuma an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri fasallamtu alaihi thumman saraftu fajalastu indal babi faqult la akunanna bawwaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yawm
faja'a Abu Bakri radhiyallahu anhu fadafa'a al-baba faqult man hadha faqala Abu Bakri faqultu ala rislika thumma dhahabtu faqultu ya Rasulullah hadha Abu Bakri yasta'zin faqal i'zan lahu wa bashirhu bil jannah fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakri udkhul Rasulullah yubashiruka bil jannati fadakhala Abu Bakri hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kuf wa dalla rijalaihi fil bi'ri kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasafa an saqayhi thumma raja'tu wa jalastu wa qad taraktu akhi yatawadda'u wa yalhaquni fakultu in yuridillahu bi fulan yuridu akhahu khairan ya'ti bihi fa iza insanun yuharrikul bab fakultu man hadha faqala Umar binul Khattab fakultu man hadha faqal Umar binul Khattab fakultu ala rislik thumma ji'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi wa qultu hadha Umaru yasta'zin faqal i'zan lahu yubassirhu bil jannati wa faji'tu Umar fakultu azina yubashiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah qada khala fajalasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kuf an yasari wa dalla rijlaihi fil bi'ri thumma raja'tu fajalastu faqult man hadha faqal Uthmanu benu Affana faqult ala rislika waji'tun nabi sallallahu alaihi wasallam waji'tun nabiyyi sallallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhabartuhu faqal izan lahu wa bashirhu bil jannati ma'a balwa tusibuh faji'tu fakult udkhul wa yubashiruka Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'a balwa tusibuk fadakhala fawajadal kuffa qad muliya fajalasa wija'ahum minas siqil akhar qala Sa'id ibnul Musayyib fa awwaltuha quburahum muttafaq alaih, yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya dia pernah beruduk di rumahnya lalu pergi seraya berkata, satu hari ini aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mendampingi beliau. Kemudian dia datang ke masjid dan menanyakan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat lalu menjawab, beliau tadi ke arah sana.
Abu Musa al-Ash'ari melanjutkan, maka aku segera pergi mengikuti jejaknya untuk mencarinya sampai masuk ke sumur Aris. Kemudian aku duduk di pintu sampai akhirnya Rasulullah selesai membuang hajatnya dan berwudu. Kemudian aku berdiri mendatangi beliau. Dan ternyata beliau sudah duduk di tepi sumur Aris dan menempati posisi tengah-tengah bangunan sumur. Beliau membuka kedua betisnya dan memasukkannya ke dalam sumur itu. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali lagi ke pintu tersebut dan duduk di depannya seraya berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan mendorong pintu. Lantas kutanyakan, siapa itu? Abu Bakar, sahutnya. Lalu kukatakan, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi dan kukatakan, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin bertemu denganmu. Maka beliau bersabda, izinkanlah dia dan sampaikan berita gembira kepadanya berupa surga. Maka aku pun segera beranjak dan kukatakan kepada Abu Bakar, silahkan masuk, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepadamu berupa surga. Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sumur dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membuka kedua betisnya. Setelah itu aku kembali dan duduk, seraya membiarkan saudaraku beruduk untuk selanjutnya menyusulku. Lalu kukatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi si fulan yang dimaksudkan adalah saudaranya itu, maka dia akan melakukannya. Tiba-tiba ada orang yang menggerakkan pintu, maka kutanyakan, siapa itu? Dia menjawab, Umar bin Al-Khattab. Lalu kukatakan, tunggu sebentar. Kemudian aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuucapkan salam kepada beliau dan kukatakan, Umar meminta izin masuk. Maka beliau bersabda, persilahkan masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya berupa surga. Maka aku segera menemui Umar dan kukatakan, Rasulullah mempersilahkan engkau masuk dan mengabarimu kabar gembira berupa surga. Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sumur. Kemudian memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur. Setelah itu aku kembali duduk dan lalu aku katakan, siapa itu? Orang itu menjawab, Utsman bin Affan. Tunggu sebentar, sahutku. Kemudian aku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku beritahu beliau mengenai kedatangan Utsman. Maka beliau pun berkata, persilahkan dia masuk dan berikan kepadanya berita gembira berupa surga, disertai musibah yang menimpanya. Maka aku pun kembali dan kukatakan, silahkan masuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberimu berita gembira berupa surga, tetapi ada musibah yang akan menimpamu. Maka Utsman lalu masuk dan mendapatkan tepi sumur telah penuh, sehingga dia duduk di tepi lain yang berhadapan. Said bin Al-Musayyab mengatakan, aku mewakilkannya dengan kuburan. Aku menakwilkannya dengan kuburan mereka, muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk menjaga pintu, dan di dalamnya disebut bahwa ketika dia diberi kabar gembira, Utsman pun memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mengatakan Allah tempat meminta perlindungan. Barakallahu fiik. Taib, jamaah, di buku ini atau di buku yang kita baca di kosakata hadis ya tentang Bi'ir Aris, tentang sumur Aris. Itu sumur yang ada di Kuba, yang mana sumur ini termasuk berada di tempat yang teduh ya, banyak pohonnya. Disitulah Utsman kehilangan cincin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terjatuh di sana. Karena cincin Nabi SAW setelah beliau meninggal dunia,
berada di Abu Bakar, di Umar, kemudian ketika di Utsman ketika duduk di sana, cincin itu terjatuh di dalam sumur tersebut. Dan kembali kepada hadis yang baru saja kita bahas. Di sini disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berwudu dari rumahnya, kemudian keluar. Dan sepertinya wudunya Abu Musa bukan untuk melaksanakan sholat. Mungkin juga belum masuk waktu sholat. Tapi dia berwudu, kemudian dia keluar rumah. Kemudian kita lihat juga bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Beliau berwudu, kemudian setelah buang hajat beliau berwudu, beliau duduk di sumur. Beliau tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi kita untuk menjaga wudu kita. Bukan hanya berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Dan kita tahu ada banyak keutamaan berwudu. Dan bagaimana Abu Musa al-Asy'ari ketika dia mengatakan hari ini aku akan bersama Nabi SAW ya. Karena kita tahu banyak para sahabat mungkin mereka punya kesibukan bekerja untuk mengais rizki sehingga tidak semuanya bisa full mendampingi Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa? Dia berangkat ke masjid. Karena memang di Masjid Nabawi ya. Karena biasanya Rasul SAW ada di masjid sana. Dan rumah beliau berdampingan dengan masjid. Ketika beliau sampai ke masjid, ternyata Nabi nggak ada. Maka dia bertanya kemana Nabi SAW. Mereka menunjukkan Nabi keluar ke arah sini. Ternyata Nabi menuju ke arah Kuba. Dan sekarang ini Masya Allah dari Masjid Nabawi ke Kuba itu ada jalan yang khusus jemaah. Jalan yang memang diperuntukkan pejalan kaki. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, maka yang pertama beliau bangun adalah Masjid Kuba. Dan beliau mengatakan tentang keutamaan Masjid Quba ini, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah atau kanat lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba lalu salat di sana, maka dia akan mendapatkan fadilah seperti umrah. Oleh karena itu Nabi SAW ya tiap pekan beliau biasa datang ke Masjid Quba. Terkadang beliau berjalan kaki dan terkadang beliau naik kendaraan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah kota Madinah membuat jalan khusus untuk jalur pejalan kaki ya, dari Masjid Nabawi ke Quba. Yang jaraknya kira-kira 3 km. Dan rasa ini menjadi salah satu daya tarik ya bagi para jemaah umrah yang ziarah ke kota Madinah untuk sesekali berjalan kaki sebagaimana Nabi SAW dulu berjalan kaki menuju ke Kuba. Di sini Abu Musa ketika dikasih tahu Nabi keluar menuju ke arah ini, dia berangkat ke sana, dia tanya-tanya sama orang. Mungkin dia kelihatan Nabi SAW di mana ya. Sampai ditunjukkan ternyata Nabi masuk ke Bi'ir Aris. Jadi masuk ke kebun yang di situ ada sumur Aris. Kemudian kata Abu Musa dia duduk di pintu sampai Nabi SAW menyelesaikan hajatnya. Kemudian Nabi wudhu. Setelah wudhu aku datang menjumpai Nabi SAW dan ternyata Nabi sudah duduk di sumur Aris. Jadi Quf itu kita tahu biasanya di atas sumur itu ada seperti bangunan atau kadang-kala kalau di sini ada cempolong ya, atau ada sesuatu yang lebih tinggi yang kering yang nggak kena sama air. Nabi duduk di sana. Di tengah-tengahnya Nabi duduk
sambil menjulurkan kakinya ke dalam sumur itu. Boleh jadi ketika itu biasanya sedang panas ya. Maka beliau sedang mendinginkan dirinya, dibuka betisnya, diayunkan ke dalam sumur itu. Dan mungkin air sumurnya itu dekat sama mulut sumurnya. Sehingga kaki itu kalau dimasukkan ke sana bisa terkena airnya. Beliau duduk di sana. Aku mengucapkan salam kepadanya, kemudian aku pergi. Dan Nabi menyuruh Abu Musa sebagaimana di riwayat lainnya untuk jagain pintu. Jadi jagain pintu bukan dari luar, tapi dari dalam sumur. Kemudian datang Abu Bakar. Fadafa'al bab. Hendak mendorong pintu, tapi kan ditutup dari dalam nggak bisa. Hendak mendorong pintu, maka aku bertanya, siapa ini? Faqala Abu Bakar. Apa jawab orang itu? Abu Bakar. Di sini juga ada adab seorang ketika ditanya siapa, jawabannya hendaknya dia menyebut identitasnya. Siapa dia? Fulan. Terkadang ada orang ditanya siapa? Saya. Aku. Iya. Siapa gitu. Kalau mungkin jamaah sekarang ini kan rumah orang ya banyak pintunya itu yang tertutup full. Ada pintu yang separuh kaca sehingga kita bisa tahu siapa yang ada di luar. Ada pintu yang kayu full nggak kelihatan siapa di luar. Atau sekarang juga ada pintu yang ada lobangnya yang memang untuk melihat siapa yang ada di luar. Orang tuh kepingin tahu siapa yang ada di luar sana. Maka Abu Bakar ketika ditanya, man hadha? Abu Bakar tidak mengatakan, ana, saya. Loh, ana saya, masa gak kenal sama ana? Sebagian orang mungkin seperti itu. Dan kadangkala ana telepon ya, ada orang tanya, kadang-kadang nomornya kan tidak tersimpan. Ketika diangkat, ana tanya, siapa ini? Ana Ustaz, kata dia. Ana siapa? Gitu. Semua orang bisa ngomong ana. Masa lupa sama ana? Kadang-kala kita dengan suara orang itu lupa. Kadang-kala kita ketemu sama wajahnya juga udah lupa karena lama tidak berjumpa. Maka ketika ditanya siapa, kasih identitasmu. Abu Bakar mengatakan Abu Bakar. Tidak mengatakan ana. Karena Nabi SAW pernah ada orang ditanya ana, baru ditanya siapa mengatakan ana. Nabi mengatakan ana. Nabi gak suka gitu loh. Hendak engkau nyebutkan identitasmu. Akhirnya di sini karena Abu Musa disuruh jaga, maka dia tidak serta-merta memperbolehkan Abu Bakar untuk masuk. Maka dia datang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadza Abu Bakar yasta'dzin. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin. Ya, minta izin untuk masuk. Apa kata Nabi SAW? I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. I'dzan lahu. Izinkan dia dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Subhanallah jamaah. Kita itu tidak boleh menetapkan seseorang masuk surga kecuali yang memang Allah menyebutkan atau Nabi SAW mengatakan fulan di surga. Karena yang tahu itu cuma Allah SWT. Makanya kadang-kala ada orang jamaah yang ya dia ingin memberikan kabar gembira. Lalu dia menyapa kawannya, ahlan ya ahlal jannah. Gak boleh jamaah. Kau kata ahlul jannah, dari mana kau tahu? Anak senang banget ketemu sama ahlul jannah. Dari mana kau tahu bahwa dia ahlul jannah? Sedangkan orang gak tahu dengan akhir hidup seseorang.
Berharap masuk surga, iya. Tapi kita memberikan kabar gembira dia masuk surga, engkau tahu dari mana? Taib, akhirnya Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, melihat Nabi duduk di sumur tersebut. Maka Abu Bakar mengikuti Nabi SAW. Dia duduk di kanan Nabi SAW. Artinya dia nggak ingin menyelisihi Rasulullah SAW. Dia duduk di kanan Nabi SAW. Dia melakukan sama yang dilakukan dengan Nabi SAW. Kakinya dimasukkan, betisnya diangkat, ya disingkap, kemudian digantungkan di mulut sumur itu sehingga terkena air yang di sumur tersebut. Di sini disebutkan bagaimana Abu Musa al-Asy'ari ingin saudaranya datang. Karena dia meninggalkan saudaranya, pikirnya mungkin saudaranya akan mencari dia. Dan semoga saudaranya juga mendapatkan kabar gembira tersebut. Kemudian datang orang kedua yang meminta izin. Ternyata Umar. Juga kita lihat bagaimana adabnya Umar ya. Ketika ditanya, Man hadha? Faqala Umar ibn al-Khattab. Jelas ya. Dia mengatakan Umar ibn al-Khattab. Karena mungkin ada banyak orang namanya Umar juga. Ketika dia sebutkan nasabnya langsung ketahuan. Tapi tetap Abu Musa al-Asy'ari tidak mempersilahkan Umar untuk masuk. Dia minta izin sama Nabi SAW. Dan Nabi memberikan izin. Masuklah Umar bin Khattab. Dan dikasih kabar gembira masuk surga. Ketika masuk dilihat Nabi duduk, Abu Bakar juga duduk di mulut sumur dan kaki mereka dimasukkan ke dalam sumur. Maka Umar pun mengikuti mereka. Tapi duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Sambil menyikap betisnya dan memasukkan kakinya ke dalam sumur. Akhirnya Abu Musa nunggu lagi di pintu. Tahu-tahu ada orang yang minta izin masuk. Aku tanya, man hadha? Siapa ini? Apa katanya? Utsman ibnu Affan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tunggu dulu katanya. Aku tanya sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, i'dzan lahu, kepada Abu Musa, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan berikan kabar gembira dengan surga Allah Azza wa Jalla, ma'a balwa tusibuh, dengan sebuah petaka yang akan menimpa dia. Subhanallah. Kita tahu bagaimana cerita Utsman bin Affan. Bagaimana kaum Khawarij datang ke kota Madinah. Mereka berontak. Mereka kemudian masuk ke rumahnya Utsman bin Affan. Dan mereka bunuh Utsman dalam kondisi Utsman sedang membaca Al-Quranul Karim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Nabi menyampaikan sebuah berita dan berita itu terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Dan Nabi juga berpesan kepada Utsman bin Affan dalam hadis yang lainnya. Bahwasanya Allah akan memberikan kepada engkau sebuah pakaian. Dan akan ada orang-orang yang memaksamu untuk membuka pakaian itu. Engkau jangan buka pakaian tersebut. Dan subhanallah. Ya Utsman tetap menjadi khalifah ketika beliau dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mendapatkan hal itu, Utsman masuk dan dia mengatakan, Wallahul musta'an, ya. Dia mengatakan kepada Allah minta pertolongan atas petaka atau musibah yang akan menimpa dia. Ketika masuk, dilihat kanan kiri udah full, sedangkan sumur itu kecil. Akhirnya Utsman duduk di hadapan mereka. Duduk di hadapan mereka, artinya tidak bersama mereka. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, dia menakwilkan bahwa peristiwa
Nabi di sumur itu bersama dua sahabatnya, yang satunya di arah yang berbeda, itu adalah kuburan mereka. Ini takwil, bukan takwil mimpi. Takwil terhadap peristiwa yang terjadi di mana Utsman tidak bersama dalam satu sumur tersebut karena memang sumurnya kecil, gak cukup untuk mereka. Ditakwilkan kuburan mereka. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar meninggal dunia seperti cerita, masuknya ke sumur, dimakamkan di belakang Nabi SAW. Kemudian Umar meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu, dimakamkan di belakang Abu Bakar sejajar dengan kaki Nabi SAW. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, Utsman subhanallah dia tidak berkenan untuk dikuburkan di sana karena dia berpikir kalau ini ijtihadnya Utsman, kalau dia dikuburkan di sana mungkin nanti setiap khalifah akan minta dikuburkan di tempat tersebut, maka Utsman dikuburkan di Baqi. Dan kuburannya Utsman itu berhadapan dengan kuburannya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, berhadapan. Karena ketika Utsman masuk ke Bir Aris ini kan gak dapat tempat itu. Akhirnya dia di hadapan mereka. Dan itu kuburan mereka. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan kita lihat bagaimana kabar gembira diberikan kepada para sahabat Nabi. Ini menjadi sesuatu yang penting buat kita jamaah untuk belajar membuat orang lain bergembira. Kita kalau punya informasi bagus, menyenangkan, sampaikan. Atau enggak lah. Kenapa engkau tidak mau sampaikan? Ini berkaitan dengan urusan dunia. Anggap kita tahu bahwasanya fulan dapat hadiah, atau fulan dipilih jadi ini, atau fulan ini dan itu. Berikan kabar gembira kepada dia. Kita tahu fulan ini diangkat jadi ketua atau apa. Ucapan selamat kepada dia. Barakallahu fiik. Ya, kita berpindah ke hadis 710. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 710. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakari wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina fa abata'a alaina wa khashina ay yuqattata'a dunana wa fazi'na fakumtu awwala man fazi'a fa kharajatu abataghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansari li banin najjari faduratu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid fa iza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itim min bi'rin kharijah war rabi'u al jadwalus saghiru tafazatu fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah qala ma sya'nuka qultu kunta baina zuhraina faqumta fa abata'ta alaina fa khashina an tu'tata'a dunana fa fazi'na faqumtu awwala man fazi'a fa ataitu hadzal ha'ito fahtafazatu kama yahtafizus sa'labu wa ha'ula'in nas wara'i faqala ya Aba Hurairah wa a'tani na'laihi faqala izhaba bi na'layya hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah wa zaqaral hadisa bituli rawahul Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang bersama kami ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang tengah berada di antara beberapa orang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tengah-tengah kami, tetapi beliau agak lambat kembali kepada kami, dan kami khawatir dan cemas terjadi sesuatu pada beliau, sehingga kami pun berdiri. Dan aku adalah orang yang pertama kali cemas. Lalu aku pun pergi mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku mendatangi kebun milik seorang Ansor dari Bani An-Najjar. Kemudian aku berkeliling mencari pintu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah parit yang masuk ke dalam kebun yang menghubungkan dengan sumur di luarnya. Maka aku menerobosnya dan masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau bertanya, apakah kamu Abu Hurairah? Benar ya Rasulullah, jawabku. Beliau pun bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Lantas aku menjawab, engkau tadi berada di antara kami, lalu engkau pergi dan terlambat kembali kepada kami, sehingga kami khawatir terjadi sesuatu padamu. Kami pun cemas, dan aku orang yang pertama kali cemas. Lalu aku mendatangi kebun ini dan menerobosnya seperti terobosan seekor rubah, dan orang-orang berada di belakangku. Maka setelah itu beliau bersabda, wahai Abu Hurairah, dan beliau memberikan kedua sandalnya seraya berucap, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Lalu barang siapa yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla dengan keyakinan sepenuh hati, maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga. Kemudian dia menyebutkan hadis yang panjang ini dengan secara lengkap. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Betapa bergembiranya mereka yang hidup bersama Nabi SAW. Beriman kepada beliau. Mereka duduk bersama beliau, mendengarkan petuah beliau. Dan kita pun ikut bergembira. Karena Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk. Sehingga kita juga bisa mendengar cerita-cerita indah yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menceritakan salah satu peristiwa. Bagaimana ketika mereka sedang asyik duduk bersama Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat lainnya. Tahu-tahu Nabi SAW pergi. Ya mungkin beliau punya hajat. Yang jadi masalah, beliau terlambat datang. Lama. Inilah yang membuat para sahabat jadi cemas. Mereka khawatir ada mungkin orang-orang yang menghalangi Nabi untuk balik. Motong jalannya Nabi SAW. Baik itu dari kalangan munafikin atau dari kalangan musuh-musuh Islam dari orang Yahudi. Yang kita tahu orang Yahudi ada tinggal di kota Madinah juga. Maka wajar para sahabat cemas. Karena memang kondisinya yang memungkinkan hal-hal buruk itu terjadi. Mereka mencari Nabi SAW. Dan yang pertama cemas adalah Abu Hurairah dikatakan tadi. Yang pertama nyari Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah sampai ke salah satu kebun milik orang Ansor dari Bani Najjar. Hati Abu Hurairah mengatakan kayaknya Nabi di sini gitu. Maka berusaha masuk nih. Cari nggak ada pintu. Takut ada apa-apa di dalam sana gitu. Setelah muter ternyata ada jalannya air. Air masuk ke kebun. Jadi ada temboknya, kemudian air itu kan masuk dari bawah tembok ke sana. Karena nggak ada jalan lain, akhirnya Abu Hurairah masuk lewat sana. Ketika nongol, subhanallah Rasulullah SAW langsung mengatakan, Abu Hurairah? Mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, masya'nu? Kok ada apa ini kok sampai masuk lewat bawah tempatnya air, jalannya air itu gitu. Maka ceritalah Abu Hurairah tentang penyebab dia seperti melakukan itu.
Maka dia mengatakan bahwasanya engkau barusan bersama kami ya Rasulullah. Kemudian kau terlambat datang sehingga kami, bukan cuma Abu Hurairah, sahabat lain yang mengatakan kami khawatir ada yang memutus jalanmu, memotong jalanmu. Atau ada sesuatu yang menimpamu. Aku termasuk orang yang pertama yang cemas. Aku datang ke kebun ini, aku cari jalan, nggak dapat, akhirnya aku masuk seperti masuknya rubah ya dari dalam lubang tersebut. Dan wahaula innas warai. Abu Hurairah mengatakan orang-orang di belakangku ya Rasulullah. Mereka juga cemas. Artinya mereka perlu mendapatkan informasi yang menenangkan tentu. Di sini akhirnya Nabi SAW memanggil Abu Hurairah dan memberikan sandalnya, kedua sandalnya. Lalu mengatakan, idhab bina'layya hatain. Engkau berangkatlah dengan kedua sandalku ini. Kenapa dikasih dua sandal? Sebagai bukti bahwa dia sudah berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia benar-benar datang dari Nabi SAW. Buktinya dia dikasih sandal Nabi SAW. Sehingga tatkala dia menyampaikan sesuatu, orang percaya. Artinya membuat mereka lebih percaya lagi gitu. Karena kabar yang dibawa oleh Abu Hurairah ada informasi yang sangat penting. Dan yang sangat menyenangkan. Dahsyat sekali. Apa? Faman laqita min wara'i hadzal haid. Siapa saja yang kau jumpai dari belakang tembok ini, kebun ini, seorang yang yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuh, yakin hatinya, bukan seperti orang-orang munafik yang penuh dengan keraguan, yang mereka hanya berpura-pura. Ini mustayqinan biha qalbuh, fabashshirhu bil jannah. Berikan kabar gembira kepada dia dengan surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Jadi kondisinya memang sahabat sedang nyari-nyari Nabi SAW. Sehingga tatkala mereka mendapatkan kabar gembira ini, tentunya kabar gembira itu akan membuat mereka bergembira dan senang dengan apa yang disampaikan. Tapi sekali lagi, ini buat orang yang yakin dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga keyakinan itu akan menumbuhkan di dalam diri seseorang semangat untuk beramal. Orang kalau yakin dengan sesuatu, kita lihat ketika disampaikan, di sini ada emas loh. Yakin. Mungkinkah orang ini yakin dengan ada emas di tanah tersebut, lalu dia diam saja? Dia tidak berbuat, dia tidak bertindak? Enggak. Orang yang yakin dengan sesuatu yang indah, biasanya dia akan bersemangat untuk meraihnya. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan sampai di sini jamaah. Ada satu hadis lagi, tapi cukup panjang hadis ini, takut waktunya tidak mencukupi untuk tanya jawab. Mungkin satu hadis ini kita tunda di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz, nah insyaallah. Alhamdulillah. Lazim nikmati tatif solihat. Saya kalau Ustaz, semoga Allah meningkatkan Ustaz, melanggengkan dalam keberkahan. Semoga Allah juga memperbaiki seluruh aktivitas dan hajat Ustaz insyaallah. Jazakallahu khair wakafikum. Sekali lagi Ustaz akan memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin kayak Imam Amnawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kami Guru Muskat, Guru Muslimah mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang terus menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain Guru Muskat, kita ada Usman TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Sunnah Jalan Pasti TV, Kans Media Sunnah. Sekali lagi jazakumullah khair wa barakatuh. Dan alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan, mungkin bisa Anda persilakan yang sudah raisan dan mendrop pertanyaan terlebih dahulu kepada Ustadz Ahwan, kepada Ukti Nabila Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan kalau kita bermimpi itu bermimpi yang tidak baik itu tidak boleh diceritakan kepada sesama manusia karena itu datangnya dari setan, bukan datangnya dari Allah. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah mimpi buruk dan bukan mimpi yang baik gitu loh. Contoh
karena saya orang Jawa ya sedikit banyak saya banyak terpengaruh dari orang-orang sekeliling saya, keluarga saya. Katanya kalau mimpi giginya patah itu ada yang meninggal. Dan sebenarnya itu pun juga pernah terjadi sama saya. Saya nggak pernah percaya akan hal itu karena saya kembali langsung semua sama Allah, saya serahkan semua. Tapi memang kebetulan memang setelah mimpi gigi saya patah, yang atas, putul ya istilahnya, itu memang betul ada yang meninggal gitu loh Ustaz. Tunggu, ada yang meninggal? Jadi, maksudnya yang meninggal dari keluarga? Dan itu kakak kandung saya sendiri. Itu saya hitung, itu pas 2 minggu setelah gigi saya yang atas patah 1 itu. Iya. Saya mau nggak percaya atau percaya, saya juga ya wallahu alam ya Allah. Pada saat itu saya hampir nggak percaya, tapi loh perasaan saya ini nggak enak gitu loh. Cuman ya sudahlah, saya buang bala dengan saya sedekah, tapi ya seperti itu. Kapan hari saya juga mimpi hal yang sama, cuman ya saya kan ya takut gitu loh Ustaz. Makanya saya tuh kadang bingung gitu loh, membedakan mana sih mimpi yang datangnya dari setan dan mimpi yang datangnya dari Allah tuh gimana? Saya membedakan itu gimana? Karena saya jujur, saya ini orang yang ya lumayan sering mimpi kalau tidur. Dan saya juga ya kalau mau tidur saya juga sudah baca-baca ayat kursi dan sebagainya. Qul Anas, saya alhamdulillah saya baca gitu loh. Tapi ya saya tetap dapat mimpi kayak gitu. Ya macam-macam mimpi itu, mungkin dari saya yang saya alami atau mungkin kejadian yang akan datang atau apa, saya nggak ngerti gitu loh. Saya kan hanya orang awam yang minim, ilmunya tuh saya minim gitu loh. Makanya saya mau tanya sama Ustadz yang lebih berilmu gitu loh. Siap, barakallahu fiik. Ya, matur nuwun Ustadz ya. Sama-sama, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim itu disebutkan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi baik. Mimpi baik itu ya mimpi yang takwilnya sesuatu yang baik buat dia. Ada mimpi yang buruk buat dia. Nah, itu yang pertama, mimpi yang baik. Yang kedua ada, dan itu biasanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada mimpi yang dari setan yang untuk menyusahkan orang itu. Ada mimpi yang sekedar bunga tidur. Orang mimpi kepingin duren, tahu-tahu orang kepingin makan duren, mimpi makan duren. Kadang-kadang sesuatu yang diomongkan sebelum tidur kebawa mimpi. Ada yang seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau di dalam penjara, ada 2 orang yang bermimpi. Yang mereka ceritakan mimpinya. Yang pertama bermimpi, inni arani a'siru khamrah. Aku bermimpi meras anggur. Meras anggur. Yang satu mimpi, aku bermimpi bawa roti di atas kepalaku yang dimakan sama burung. Apa takwilnya? Takwilnya ini orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Maka Nabi Yusuf menjelaskan, kalau yang mimpi meras anggur, engkau akan menjadi pelayan raja yang memberikan minum kepada raja. Menuangkan minuman kepada raja. Adapun yang satu, kalau engkau akan disalib dan engkau akan dibunuh gitu. Di mana kepalanya akan dimakan sama burung. Yang satu mimpinya baik, yang satu mimpinya buruk. Dan boleh jadi mimpi buruk pun ini sebenarnya sebuah pertanda bahwasanya itu benar akan terjadi. Nabi SAW pernah mimpi sebelum perang Uhud. Beliau mimpi bahwasanya beliau melihat sapi betina yang disembelih. Kemudian beliau juga memasukkan tangannya kepada baju besi yang bagus sekali, yang kokoh. Dan beliau melihat di ujung pedangnya itu ada cuil di ujung pedang. Maka para sahabat bertanya gitu.
Apa takwilnya Rasulullah? Maka beliau menyebutkan, adapun aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kokoh itu, sepertinya aku menyelamatkan diri masuk ke dalam kota Madinah. Karena kota Madinah menjadi sebuah benteng yang kokoh. Adapun sapi betina yang disembelih itu sepertinya akan ada para sahabatku yang meninggal dunia. Ini buruk ya, artinya sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Tapi juga dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang ada di ujung pedangnya yang cuil itu, beliau takwilkan bahwasanya ada dari keluarga beliau yang akan meninggal dunia. Berarti ada mimpi yang dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mimpi dari setan yang cuma untuk nakut-nakutin dan tidak terjadi. Hanya untuk nakut-nakutin saja. Sehingga orang itu jadi ketakutan, jadi cemas hidupnya setelah dia melihat mimpi tersebut. Atau tadi mimpi yang hanya bunga tidur. Apa sikap kita sekarang terhadap mimpi tersebut? Yang kita nggak tahu, boleh jadi tadi kan disebutkan ibu mimpi giginya patah. Ternyata ada yang meninggal dunia. Boleh jadi memang seperti itu. Tapi sikap kita apabila belum terjadi, kita kan nggak tahu. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Apakah itu benar atau tidak? Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ. Apabila seorang di antara kalian bermimpi melihat apa yang dia tidak sukai. Sesuatu yang buruk. فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. Hendaklah dia berdiri dan melaksanakan sholat. Wala yuhaddits bihan nas. Dan jangan ngasih tahu orang. Jangan ngomong sama orang. Artinya tadi ketika mimpi giginya patah, kalau memang takwilnya adalah ada keluarga yang meninggal, kalau dikasih tahu kan akan jadi cemas orang-orang. Itu kalau mimpinya benar. Boleh jadi tidak. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, falyaqussa insya. Dia ceritakan kalau dia mau. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, fala yaqussahu ala ahad. Jangan cerita kepada siapapun. Jadi mungkin buat ibu tadi, sikap ibu aja. Apa yang harus ibu lakukan ketika ibu bermimpi? Kalau yang dilihat menyenangkan, silahkan diceritakan. Kalau yang dilihat tidak menyenangkan, nggak usah cerita. Tidak menyenangkan ini tadi seperti yang mungkin ibu melihat giginya patah. Ini sesuatu yang kalau dia cerita nanti akan ada takwil yang macam-macam dari orang-orang. Belum tentu takwilnya benar. Tapi yang jelas akan membuat cemas orang yang ditakwilin keburukan. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami Ukti Nabila. Mungkin yang sudah reset, kami ingatkan sekali lagi bahwa jika ingin bertanya kepada Ustaz Suzan, mohon bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaannya kepada host atau co-host yang bertugas. Ada Ukti Evi, Ukti Ras, dan Ukti Kurnia. Sambil menunggu, tafadholi mungkin Ukti Evi ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ustaz Suna. Tafadholi Ukti Evi. Lahir Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Barakallahu Fik. Ini ada titipan pertanyaan dari teman di Roma. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya seorang kakak laki-laki. Adik saya baru meninggal dunia seminggu yang lalu. Sebelumnya istrinya sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Mereka tidak dikarunia keturunan. Alhamdulillah saya dan istri sudah haji dan umroh. Apakah boleh saya dan istri membadalkan umroh untuk keduanya? Karena belum sempat umroh keduanya ini, adik dan ipar saya ini. Dan bolehkah mewakafkan harta peninggalannya? Mohon pencerahannya untuk menjelaskan ke keluarga besar saya, Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak selalu yang lebih tua meninggal terlebih dahulu. Dan tidak selalu yang sakit berangkat lebih dahulu. Berapa banyak yang sehat, berapa banyak yang lebih muda, ternyata dia harus pergi meninggalkan dunia ini. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa kita semua harus siap-siap.
ketika ajal datang menjemput kita. Sebagian orang menunda-nunda kebaikan. Sehingga ajal meninggal dunia, dia belum mengamalkan kebaikan tersebut. Ada yang menunda-nunda berangkat haji padahal dia sudah mampu. Ada yang menunda-nunda bersedekah padahal dia punya kelebihan harta. Ada yang menunda-nunda punya anak umpamanya karena dia berpikir masih ini dan itu. Akhirnya ajal menjemput, dia belum haji, dia belum sedekah, dan dia belum punya anak ya. Ada banyak kondisi. Kembali kepada pertanyaan. Yang pertama, setelah meninggal dunia, maka harta itu jadi milik ahli waris. Allah Azza wa Jal ketika membagi warisan, disebutkan di akhir ayat di surat An-Nisa di ayat 11, 12, 13 itu Allah menyebutkan di sana mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian waris itu setelah ditunaikannya wasiat dan dilunasinya hutang. Kalau yang meninggal dunia tidak berwasiat, maka tidak ada kewajiban dari pihak keluarga untuk tadi menghajikan, mewakafkan hartanya, nggak ada. Harta peninggalannya jadi milik ahli waris. Nah, tinggal ahli warisnya ini. Kalau mereka setuju sebagian hartanya diwakafkan, ahlan wa sahlan. Ini sebagai bentuk kebaikan mereka. Dan subhanallah Nabi SAW itu menyuruh kita untuk segera bersedekah jamaah. Sebelum datang kematian. Karena orang kalau sudah mau mati ya, dia udah sakit-sakitan. Nilai sedekahnya itu berbeda dengan ketika dia sehat. Pahalanya itu beda. Makanya Nabi SAW mengatakan afdalus sedekah. Sedekah yang paling baik itu anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling baik adalah tatkala engkau dalam kondisi sehat dan engkau berambisi. Artinya kepingin ini, kepingin itu, engkau berharap kekayaan, takut miskin. Jangan sedekah ketika engkau sudah sakit-sakitan. Baik. Jadi kalau keluarga ingin mewakafkan sebagian hartanya, maka harus dengan kesepakatan ahli waris yang lainnya. Kalau yang sang kakak ingin mewakafkan bagian dia, tafadhal. Dia dapat berapa bagiannya? Mau dia katakan bagianku aku akan wakafkan. Kalau tadi niat untuk membadalkan haji, silahkan. Kalau memang khususnya kalau si mayit memang kepingin berangkat haji. Kadang-kadang kita ini membadalkan haji, orang yang gak kepingin haji sebenarnya. Orang itu gak kepingin haji, hidup dia gak kepingin haji. Terus kita mati membadalkan dia, kadang-kadang kurang efektif. Buat si mayit juga. Maka lihat kondisinya. Kalau keluarga sepakat, engkau hanya bisa menawarkan karena tidak ada wasiat. Engkau tawarkan kepada mereka gimana kalau beberapa persen untuk sedekah. Kalau mereka mau, ahli waris ya, kita bicara ahli waris, dilihat ahli waris itu kalau masih ada bapak ibunya, ya bapak ibunya yang mendapatkan warisan dari anak tersebut. Tinggal sekarang kalau mereka sepakat, tafadhol. Kalau nggak sepakat ya nggak bisa dipaksain. Tapi kalau sang kakak dapat bagian, anak nggak tahu siapa saja yang dapat bagian, dia ingin mewakafkan, itu kerelaan sang kakak dalam bagian dia. Tapi tidak dengan bagian yang lain. Karena harta setelah meninggalnya orang tersebut, itu menjadi milik ahli waris. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz. Mungkin sudah Raisan, Anda persilakan untuk Ukti Faridah Elsa Fitri bisa mengambil dan bertanya pada satu pertanyaan kepada Ustaz Zuna. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau menanyakan mengenai sunnahnya membaca surat Al-Waqiah. Jadi dulu setelah saya resign dari bank, itu kan saya disuruh sama orang tua saya itu untuk coba rajin-rajin baca surat Al-Waqiah di pagi hari gitu. Tapi saya waktu itu pengen tahu ini ada sunnahnya tidak, seperti kayak mungkin surat Al-Mulk yang sunnahnya dibaca malam hari, atau surat Al-Kahfi yang dibaca pada waktu Kamis malam Jumat atau sampai hari Jumat begitu kan, itu memang insya Allah ada hadisnya ya Ustadz. Nah, kalau surat Al-Waqiah sendiri ini bagaimana ya Ustadz? Emang ada sunnahnya
dibaca di pagi hari setelah duha atau bagaimana? Tapi terkadang saya juga pernah melihat di YouTube itu juga sunnah Al-Waqiah itu dibaca di malam hari. Nah, ini saya tambah bingung ini sebenarnya sunnahnya bagaimana, dan kalau memang ada sunnahnya itu dibacanya itu pada waktu pagi hari setelah duha atau malam hari itu bagaimana ya Ustadz? Terima Masya Allah. kasih. Nggih. Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ya, subhanallah, memang ada beberapa surat yang sering dibaca oleh orang-orang tua ya di rumah ya. Ana ingat ibu ana dulu suka baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk ya, surat Yasin. Yang pertama ketahuilah bahwasanya Al-Quran secara keseluruhan adalah syifa, adalah penyembuh ya. Kemudian Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan untuk jalan yang paling lurus. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Membaca satu ayat mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari seekor onta. Akan tetapi sebagian surat itu lebih utama dari surat lain-lainnya. Seperti surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Karim. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang sahih. Adapun ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Kemudian ada surat Al-Ikhlas ya. Adapun dengan Al-Waqiah, memang dari dulu orang kalau dia kepingin rizki, kepingin lancar rizkinya supaya nggak sempit, itu disuruh baca Al-Waqiah. Ana akan bacakan di sini berkaitan dengan keutamaan surat Al-Waqiah. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang pertama yang sahih ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Beliau mengatakan telah membuatku beruban. Nabi itu ada beberapa helai ubannya, gak putih jenggotnya, tapi ada beberapa helai uban yang bisa dihitung sama para sahabat radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang menyebabkan aku beruban ini adalah surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, amma yatasaalun, dan surat At-Takwir. Kita lihat orang membaca surat itu kadangkala supaya nggak miskin, supaya dapat kenikmatan dunia. Ternyata surat Al-Waqiah termasuk surat yang membuat Nabi SAW beruban. Karena di dalam surat-surat tersebut ada penjelasan tentang azab akhirat. Tentang bagaimana terjadinya kiamat. Kalau kita baca Al-Waqiah, sejatinya Al-Waqiah itu idza waqa'atil waqiah, berbincang sejak awal tentang kiamat. Tentang bagaimana manusia menjadi golongan-golongan, menjadi 3 golongan. Jadi bercerita tentang akhirat. Itu hadis yang sahih. Artinya surat Waqiah ini surat yang memiliki keutamaan, di mana membuat iman seseorang semakin menguat jemaah. Adapun hadis yang dhaif, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, fi kulli lailatin, lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Seperti itu. Hadis ini dhaif. Tapi kalau kita lihat, seorang yang membaca surat Al-Waqiah, membaca dengan mentadabburinya, dengan artinya, insya Allah dia akan jadi orang yang kaya hatinya. Karena orang itu kalau ingat dengan akhirat jamaah, dunia ini jadi sesuatu yang remeh buat dia. Ketika orang ingat dengan surga Allah Azza wa Jal, maka dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan walaupun dia susah. Ketika dia dalam kondisi kesempitan di dunia ini, dia baca surat Al-Waqiah, kemudian dia tahu bagaimana azab yang diterima oleh penghuni neraka. Jadi buat dia ringan apa yang dia hadapin.
kesulitan yang dia hadapi. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang jelas kalau bicara hadisnya secara sanadnya dhaif, tapi ketika engkau membaca surat Al-Waqiah, baca dengan artinya, baca dengan mentadabburinya, insya Allah engkau gak akan miskin. Karena Allah akan berikan kekayaan. Dan ingat, bicara kekayaan ini bukan karena jumlah harta, melimpahnya apa yang dimiliki, tapi bicara tentang rasa. Rasa aja. Orang kaya raya kadang-kala rasa miskin karena dia seperti minum air lautan. Tapi ada orang yang miskin tapi rasa kaya karena dia menerima dengan keadaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau hai Ustadz, mungkin Ukti Ud bisa kembali membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustadz, disebutkan dalam hadis yang minggu lalu bahwa kita dianjurkan untuk berkata baik atau diam. Pertanyaannya adalah apakah diam itu berpahala sebagaimana ketika kita berkata baik, Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Ahibati fillah, ketika seorang diam dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kan ini berkaitan dengan iman tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ketika dia melakukan ini berdasarkan iman, dia diam karena iman, dapat pahala. Bukan dia diam karena takut. Bukan dia diam karena cari selamat. Bukan dia diam karena malu, tapi karena iman. Kalau tadi malu pun bisa jadi dari iman ya. Tinggal sekarang apa yang memotivasi dia untuk diam. Kalau yang menghalangi dia untuk berkata buruk adalah karena iman dia kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan dapat pahala. Karena sejatinya Allah tahu apa yang mendorong dia atau apa motivator dia untuk diam. Kalau iman, Masya Allah. Tapi kalau sekedar, aduh males analah. Bukan karena males. Tapi karena iman kepada Allah dan hari akhir. Itu baru akan dapat pahala. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Apa boleh mungkin masih bisa 5 pertanyaan Ustaz? Tafadhali. Kalau waktunya cukup. Bismillah Ustaz. Ya insyaallah Ustaz. Tafadhali mungkin yang sudah raise hand, persilakan kembali Ukti Ummu Faik Diana untuk bisa bertanya secara singkat pada Ustaz Zuna. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga juga untuk semua umat muslim di dunia. Ini ingin bertanya tentang ini Ustaz. Ketika ayah meninggal kan waris sudah dibagi nih semua kakak. Saya bersaudara 6 orang, ada kakak 4 laki-laki semua, kita berdua adik perempuan gitu. Ya. Yang 5-6 itu perempuan, lalu ibu juga sudah dibagi. Nah, karena kondisi ibu kan sendiri, jadi ibu memutuskan tinggal sama adik yang bungsu. Siap. Terus di situ ibu ngomong, ibu akan beli rumah, jadi tapi rumah itu jangan diungkit-ungkit untuk dibagi lagi karena seperti pemberian ibu ke adik gitu, karena kondisi adik juga tidak terlalu mampu gitu untuk secara hartanya. Jadi maksud ibu jadi beli rumah sama-sama, jangan dibagi gitu. Ibu pernah ngomong begitu. Nah, sekarang berjalannya waktu, ibu tuh udah demensia gitu, Ustadz. Namanya udah orang tua demensia. Jadi ngomong gitu, ini rumah ibu, tapi rumah ibu dan adik gitu. Cuman kakak-kakak yang lain nganggapnya, kalau rumah ibu berarti ya harus dibagi waris gitu. Yeah. Padahal sebelum ibu masih sadar itu ibu nggak mau, jangan dibagi waris, ini untuk anaknya yang bungsu, karena ibu tahu kemampuan dia dan mengurus ibu itu nggak gampang gitu. Mengurus ibu itu nggak gampang karena memang ya ibu juga memang udah sepuh gitu. Terus juga untuk biaya hidup apa segala macam, memang ibu ada pensiun juga, tapi ya beda lah Ustadz ngurus orang tua ya. Yang lain juga sebenarnya malah diuntungkan gitu kalau ibu ikut dengan adik gitu. Ya. Jadi seperti ngandelin adik gitu. Nah cuman itu tadi gitu. Nah saya yang anak ingin tanyakan, apakah memang nanti ya qadarullah kalau yang seperti ya, misalnya ibu
nanti apa memang benar itu harus rumah bersama ibu dan adik itu memang harus tetap dibagi warisnya gitu ke kakak-kakak. Nah, Padahal ibu pernah mengatakan seperti itu, gitu aja Ustaz. siap, Masya Allah, Syukron, barakallah. jazakumullah khair. Masya Allah, barakallah. Iya jemaah, yang pertama, berbakti sama orang tua itu sebuah kemuliaan. Jadi ada sebuah cerita ya, di mana 4 bersaudara kalau nggak salah, ketika ibunya sudah sepuh, kakak paling tua ngomong, ini gimana ibu sudah tua, ibu mau hidup sama siapa? Karena kasihan kalau ibu harus pindah-pindah gitu loh. Akhirnya sang kakak mengatakan, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Kita bikin sepakat nih, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Subhanallah. Ya, si adik-adik nggak mau. Kalau gitu kakak yang ngerawat. Karena si kakak ini kepingin ibunya bersama dia. Dia berpikir, masa yang ngerawat ibu, yang dapat surga di rumahnya itu masih minta warisan, kata dia. Artinya sebenarnya adik itu diuntungkan ketika dia merawat ibu. Bukan karena dia akan mendapatkan harta dari ibu. Tapi bagaimana kebaikan dia kepada ibunya. Tiap hari dia berbakti kepada ibunya. Menjadi sebuah nilai yang subhanallah. Setelah sholat itu yang paling mulia adalah berbakti kepada orang tua. Itu seperti itu. Jadi kalau bicara tentang hukum warisnya sebenarnya. Kalau tadi si kakak-kakak yang 5 merasa diuntungkan. Ya seharusnya mereka berbakti. Seharusnya dia membantu adik. Memberikan biaya kalau memang adik yang sudah capek lelah, ya mereka lah yang membantu dengan finansial bagaimana menyenangkan adik mereka. Tapi kalau bicara warisan, walaupun sang ibu tadi sudah mengatakan ini buat adik, ketahuilah bahwasanya orang tua kalau ngasih anak itu harus adil. Karena dia ngasih anak itu hibah buat anaknya. Tapi kalau memberi anak sebagai gaji, lain lagi, anaknya bekerja dikasih gaji. Itu yang bekerja yang digaji. Tapi kalau dia memberi anak karena dia anak, walaupun dia umpamanya lebih miskin, ini itu, maka hibah itu harus sama. Kalau tidak akan menimbulkan akan menimbulkan pertikaian di antara saudara. Dan ibu karena wasiat hanya, atau bukan wasiat ya, karena dia hibah kepada satu adik, maka nggak bisa. Itu akan jatuh warisan. Tetap jatuh warisan. Tinggal bagaimana kakak-kakaknya sekarang. Yang nggak pernah merawat ibunya. Apakah dia tega umumnya. Ada kakak, enggak, bagianku aku ikhlaskan. Karena adikku sudah merawat ibuku, bagianku buat adikku. Tapi ada satu yang minta, dia kasihkan bagian dia. Jadi intinya kalau warisan itu Allah yang membagikan. Dan kalaupun hibah, itu hibah harus diberikan ketika hidup dan sama rata gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan 1:2, tapi pendapat yang mengatakan sama rata itu yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kayaknya 2 pertanyaan lagi nih jamaah. Karena waktunya udah habis, tafadhali. Nah. Membaca pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, jazakallahu khair Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ini dari jamaah Zoom, izin bertanya, maaf jika di luar tema, Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai darah istihadah. Qadarullah sudah terjadi hampir 3 bulan ini full, tidak ada hentinya. Sebelumnya ada berhenti sehari 2 hari begitu, Ustaz. Selama ini saya membedakan dengan darah haid dari periode dan warna serta baunya. Saya juga didiagnosis PTSD, sehingga saat saya tengah merasakan kecemasan yang berlebihan, darah itu keluar sangat banyak. Selama periode haid saya jadikan 14 hari, salah tidak ya Ustadz? Saya sudah sering mendengar kajian bahas masalah ini, tapi saya masih kurang memahami. Mohon doanya juga Ustadz, saya bisa sembuh dari PTSD yang saya derita ini Ustadz. Mungkin sebagai tambahan, PTSD ini post traumatic stress disorder. Jadi rasa stres yang dialami setelah mengalami kejadian yang traumatik begitu Ustaz. Subhanallah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Buat yang bertanya, syafakillah syifaan ajilan la ba'sa tahur insyaallah. Kemudian hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah ya. Kecemasan itu
kadangkala terjadi karena kurangnya iman kita, kurangnya keyakinan kita. Sehingga kita hidup penuh dengan kekhawatiran, stres ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Serahkan semua kepada Allah, yang Allah tetapkan itu pasti akan terjadi walaupun semua orang tidak menginginkannya, dan apa yang Allah tidak inginkan terjadi tidak mungkin terjadi walaupun seluruh penduduk bumi ini berusaha untuk menjadikannya. Jadi beriman dengan takdir itu membuat orang jadi tenang. Sudah katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berkaitan dengan tadi membedakan darah haid dan istihadah di saat yang memang sudah tidak bisa dibedakan. Artinya darah itu sudah sama aja, sudah bercampur sudah darah haid. Ketika waktu haid, istihadah itu juga keluar sehingga ya berbarengan sudah. Bagaimana membedakannya? Ikut dengan budaya haid sebelum 3 bulan ini. Kalau sebelumnya haidnya itu 7 hari, ya 7 hari, bukan 14 hari. Kalau sebelumnya itu memang 12 hari, ya 12 hari. Jadi jangan dijadikan 14 hari kalau ternyata memang sebelumnya 7 hari. Tapi kalau memang sebelumnya memang 14 hari, ya udah diikutin, gak ada masalah 14 hari. Jadi mengikutin tradisi dan kebiasaan yang biasa sudah dia lewatin. Karena kata Nabi syafaqillah, syifaan ajilan, banyak baca Al-Quran ya. Karena kadangkala was-was itu datang dari setan. Yang Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Menjadi pertanyaan terakhir, insya Allah pertanyaan dari Ukti Ayu mungkin lebih tepat dengan tema kita yang pekan lalu nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana sebaiknya menghadapi seseorang yang kita ucapkan salam tapi kita tidak tahu bahwa orang tersebut tidak pernah membalasnya walaupun dia seorang beragama Islam tapi tidak meyakini agama Islam? Apakah baiknya tidak perlu lagi mengucapkan salam saat bertelepon atau saat bertemu? Atau tetap diucapkan karena ingin juga berdoa untuknya melalui salam tersebut? Mungkin satu lagi pertanyaan dari Ana menyambung pertanyaan ini, Ustaz, mengenai ada bertelepon, Ustaz. Apakah layaknya ada bertelepon ini seperti kita bertamu juga, Ustaz? Maksudnya jika kita menelpon seseorang sampai bunyi deringnya habis lalu tidak diangkat sampai 3 kali, apakah adabnya kita tidak usah menelpon lagi atau gimana, Ustaz? Seperti layaknya kita bertamu. Barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Selama orang itu muslim maka ucapkan salam kepada dia. Karena kita itu menghukumi orang secara zahir. Orang-orang munafik itu di kota Madinah, ya mereka sebenarnya orang-orang kafir. Tapi zahirnya Islam, maka bermuamalah dengan mereka seperti orang Islam. Semoga dia dapat hidayah. Dengan kita selalu menunjukkan indahnya Islam kepada dia. Atau dia nggak paham tentang salam, kita terjemahkan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya dia faham bahwa yang kita ucapkan sebenarnya doa buat dia. Allahu Akbar. Baik, berkaitan dengan adab telepon. Memang Ana membaca beberapa penjelasan para ulama. Apakah sama dengan ketuk pintu ya? 3 kali. 3 kalinya itu seperti apa? Kita 3 kali telepon atau 3 kali nada dering. Wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat 3 kali telepon. Sehingga dia akan melihat 3 miss call. Berbeda dengan 3 kali nada dering. Karena terkadang nada dering ini ya boleh jadi ada nada deringnya. Tapi akhirnya di silent, gak dengar. Kayak anak punya handphone lebih sering di silent. Jadi memang gak dengar dia. Mau 100 kali pun gak akan terdengar. Tapi paling tidak ketika kita miss call, mamanya jadi miss call karena kita telepon jadi miss call. Itu jadi 3 kali. Sehingga kita tahu, oh 3 kali dia telepon. Maka jangan lebih dari 3 kali menelponnya. Jadi bukan nada dering tapi lebih kepada 3 kali kita menelpon. Yang akan menjadi bukti di handphone dia 3 kali miss call tadi ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah rahimakumullah. Semua kita punya masalah dalam kehidupan ini. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kan di sisi Allah lah semua jalan keluar itu ada. Dan bergembiralah. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.